Gimana perasaan hari ini? Perasaannya sangat gitu tadi. Ya, keluarga baik saja. Masih puasa Bu ya. Oke, Bu Reci nanti pada waktu masuk kelas ya, apa yang sudah Bu Reci siapkan? Saya sudah menyiapkan tentunya ruang kelas yang bersih. Oh iya. Sehingga anak-anak nyaman. Dan saya sudah menyiapkan hari ini rencananya pakai media yang sedang berbentuk serta nanti saya belajarkan video belajaran. Itu hanya sudah saya siapkan. Terus ada lagi yang belum disiapkan, RPP yang sudah ini semua sudah saya revisi. Berarti sudah siap ya. Kemudian ada nggak selama ini yang sudah Bu Reci lakukan dan ada kendala enggak? Yang sudah saya lakukan kemarin itu Bu, karena anak-anak kan mau gadget ya, jadi saya mencoba untuk memanfaatkan gadget itu dengan belajar dengan menggunakan Canva. Nah, itu kendala saya, anak-anak kan ternyata nggak semua mempunyai data yang aktif Bu, sehingga memang kalau Canva itu kan terkonek dengan internet harus. Jadi ada 1-2 anak yang akhirnya saya sediakan sesuatu saya terlihat karena memang ada wifi-nya, cuman kan ada batas maksimalnya dan ada jangkauannya itu pas di kelas yang tidak terjangkau. Itu tadi Bu Reci materinya tentang makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang halal. Ya, videonya selain LCD ada? Ya, mungkin anak-anak bawa makanan. Oh iya, itu nanti untuk tugasnya kelompok Bu. Jadi saya kan memberikan tugas dalam kelompok yang berbeda. Salah satunya nanti anak-anak KP bawa makanan dan minuman. Berarti kita sudah siap ya, Bu Reci, semoga nanti lancar ya. Dan Bu Reci selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Baik. Semuanya ya. Ya. Masih puasa? Masih. Semangat ya. Anak-anak, hari ini ada supervisi pembelajaran. Nah, di sini saya perkenalkan ada Ibu Wiwi. Ini pengajar prakteknya Bu Reci. Jadi sekarang lagi menempuh pendidikan guru penggerak. Dan ini pengajar praktek saya Ibu Wiwi Suharti yang nanti akan membersamai kita pada pembelajaran hari ini. Gitu ya. Monggo Ibu. Saya perkenalan ya. Anak-anak, nama saya Bu Wiwi Suharti. Saya pengajar prakteknya Bu Reci. Keseharian saya kepala SMP Negeri 1 Pabar. Anak selalu semangat ya, oke? Nanti ikuti yang dibawakan oleh Bu Reci. Terima kasih. Sekarang persiapkan dulu bukunya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan, Abi. Bantu sabrak. Lamlai. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran saya absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Abil. Kemana? Sudah itu aja ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal serta menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal serta makanan dan minuman yang haram. Yang kedua,
kalian bisa membedakan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram sesuai dalam ketentuan syariat Islam. Seperti itu ya. Jadi itu tujuannya. Nah, hari ini nanti saya akan menggunakan media pembelajaran, yaitu sudah saya siapkan LCD proyektor dan video pembelajaran yang akan kalian simak. Sudah siap? Siap. Bagaimana perasaannya hari ini? Semangat. Terus? Semangat? Semangat. Walaupun puasa harus tetap semangat ya. Ya. Puasanya masih full? Alhamdulillah. Kecuali ya tidak yang bolong ya, teman masih ada bolongnya puasanya ya, karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Sudah siap pembelajarannya, siapkan dulu bukunya, silakan dikeluarkan buku agama. Ayo, siapa yang nggak bawa buku? Ya. Anak-anak, saya putarkan video pembelajarannya, silakan bisa kalian simak dan kalian pahami. Oke, siap? Oh ya, sebelum saya sampaikan tentang materinya dalam video pembelajaran, saya infokan kalau hari ini kita pembelajarannya diskusi. Jadi nanti saya akan bentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompoknya Aurel. Yang kedua, kelompok di sini ya, tengah ini. Yang kedua, kelompoknya siapa? Aurora ya. Yang ketiga, kelompoknya Abi. Itu Abi. Kelompoknya Canda. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebelum itu nanti saya berikan tugas ke kalian yang berbeda-beda tugasnya. Nah, untuk itu simak baik-baik materi yang saya putarkan dalam video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu halal dan thayyib. Halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu halal dari segi wujudnya atau zatnya, halal dari segi cara mendapatkannya, serta halal dalam proses pengolahannya. Makanan halal menurut wujudnya yaitu makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya, makanan yang tidak kotor dan tidak membahayakan serta mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Makanan haram antara lain semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah.
semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan, serta makanan yang didapatkan dengan cara batil. Akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram antara lain, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh serta menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, yaitu Sudah anak-anak? Sudah menyimak videonya? Sudah paham? Nah, kalian tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekarang kita coba tes ya. Nah, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal? Siapa yang bisa? Boleh angkat tangan, nanti akan mendapatkan reward point plus dari Freddy. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Aurel ya. Oke, angkat tangan dulu dia. Ya. Pengertian makanan halal adalah makanan halal yang makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya. Cara makanan halal dari segi wujudnya atau zat makanan itu sendiri. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya. 3. Halal dalam proses pengolahannya. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Jadi nanti kita dijawab Aurel bahwa makanan dan minuman yang halal itu yang pertama apa tadi? Halal dari segi zat atau wujudnya. Jadi dalam Islam memang makanan dan minuman itu dihalalkan. Contohnya apa contohnya? Contohnya tadi kalian sahur makan apa? Makan nasi sama ayam, ya. Makan misalnya nasi sama telur atau makan nasi goreng. Nah, itu semua contoh-contoh dari makanan yang halal. Terus minumnya tadi minum apa? Air putih, minum teh, ada yang minum susu, ada yang minum sirup mungkin. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh dari minuman yang halal dari segi zat dan wujudnya, semua itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang kedua, makanan dan minuman yang halal dari segi apa tadi? Cara mendapatkannya. Betul. Cara mendapatkannya tentu dengan cara yang benar, bukan hasil dari mencuri. Ya, jadi kalau makanannya halal tapi cara mendapatkannya nggak benar, misalnya kalian jajan ke kantin, jajannya gorengan 10, dibayar 5. Nah, yang 5 tadi makanannya halal, tapi kenapa kok jadi haram, nggak boleh dimakan? Karena nggak dibayar semua, berarti sama dengan mencuri. Nah, itu cara mendapatkannya nggak benar. Sekarang yang ketiga, makanan dan minumannya halal dari segi pengolahannya. Benar sekali. Kalau kalian makan sate, itu melalui pengolahan yang panjang. Tentunya ayam yang masih hidup disembelih, menggunakan asma Allah, dibersihkan dan lain-lain. Nanti diolah yang benar. Seperti itu menjadikan makanan itu halal. Dari sini ada yang ditanyakan? Yang luar biasa. Nah, sekarang yang kedua tentang makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, makanan dan minuman tersebut diharamkan dalam Islam. Apa contohnya? Yang pertama, ada darah, ya. Kalian tidak boleh makan darah. Loh, kok darah dimakan? Sekarang ada loh ya, darah diolah menjadi didih, digoreng. Nah, kalian kira ati sapi, ternyata itu adalah didih yang berasal dari darah. Itu haram karena sudah
Dilarang dalam Islam itu yang pertama. Yang kedua, bangkai. Semua bangkai itu haram dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, ya. Ada yang pernah makan walang? Tidak ada. Enak sekali anak-anak walang itu. Walang yang walang kayu yang warnanya coklat itu rasanya seperti udang, itu halal. Bahkan harganya saja halal. Nah, ikan juga seperti itu. Nah, misalnya ayam. Bu, ayam saya, Bu. Ayam itu kan halal ya. Tapi ayamnya ketabrak motor terus mati. Terus saya masak. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Sudah menjadi bangkai. Oh, sudah menjadi bangkai, pinter. Itu sudah menjadi bangkai ya. Nah, yang kedua, haram karena cara haram itu ya semua mengandung 3 hal cara mengolahnya. Karena mengolahnya itu ya barang haram kan nggak boleh ya. Jadi haram benar-benar dalam syariat Islam. Yang apa tadi, darah, terus bangkai dan babi. Jadi babi itu tidak cuma dagingnya saja, tapi minyaknya juga haram. Semua yang mengandung babi itu haram. Ya, terus apa lagi? Ada babi anjing, ya, gitu ya. Bahkan kalau kita umat Muslim, misalnya kalian lagi di mana, di daerah luar kota, terus ada anjing atau babi yang mendekat kalian, kena ke kulit kalian, kalian harus mensucikan 7 kali karena termasuk dalam najis. Apa kemarin? Masih ingat nggak di kelas 7? Najis mughalladho, benar sekali. Najis mughalladho itu najis besar yang harus disucikan, dicuci 7 kali, yang salah satunya pakai tubuh seperti itu. Makanya yang dimakan juga haram. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, ini nanti saya kan sudah buat kelompok kita ya. Dengarkan baik-baik. Saya akan memberikan tugas masing-masing. Pada kelompok 1, tugasnya silakan nanti kalian membuat tulisan, diketik ya, mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal dan yang haram dalam bentuk tulisan ketikan di komputer nanti bisa ya, ketik di ketikan gitu. Nah, kelompok 2 silahkan kalian nanti membuat catatan di Canva. Jadi semacam identifikasinya ditulis di Canva. Paham? Nah, yang ketiga, atau saya berikan pilihan. Yang pertama di Canva, atau kalian membuat video identifikasi makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi kalian tampilkan misalnya, yang pertama ayam. Ayam adalah hewan yang halal untuk dimakan. Menjadi sate, yang kedua menjadi opor ayam, seperti itu. Ditampilkan gambarnya, terus ada suara kalian di situ. Nanti kan karena ini kelompok, nanti bisa suaranya ganti-ganti, enggak apa-apa. Yang satu suaranya siapa, yang itu siapa, gitu ya. Oke. Yang ketiga, kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini nanti yang disukai teman-temannya. Karena apa? Nanti kalian membawa makanan dan minuman yang halal. Yang haram tentunya nggak usah dibawa. Yang halal saja, yang ada di sekitar lingkungan sekolah, ya. Nanti disimpan untuk takjil waktu berbuka ya. Jadi kalian harus tahan di depan. Kalau misalnya kelompok 3 membawa, kalian harus tahan dulu, dimakannya kapan? Nanti kalau berbuka buat takjil. Paham dari sini? Oke. Silahkan saya putarkan video contohnya untuk yang kelompok 2. Seperti apa ya mengidentifikasi bentuk video? Saya putarkan. Disimak baik-baik ya. Presentasikan hasil kerja saya. Contoh-contoh makanan ada. Yang pertama ada nasi goreng dan yang kedua ada buah kurma. Berikut contoh minuman. Yang pertama ada jus dan yang kedua ada soft drink Coca-Cola. Dan berikutnya ada contoh-contoh makanan halal. Yang pertama daging babi dan kedua suike atau daging kodok. Dalam berikut ini contoh-contoh minuman halal. Sebelah kiri ada Jack Daniels dan sebelah kanan ada macam-macam bir.
Berikut adalah beberapa contoh jajanan sehari-hari yang sering ditemui di warung baru untuk diidentifikasi komposisinya. Yang sebelah kiri ada Oreo dan yang sebelah kanan ada coklat Toblerone. Biskuit coklat ini sering kita temui di warung terdekat ataupun suap. Sebentar anak-anak, saya sudah dulu ya. Jadi nanti kalian buatnya seperti ini. Kalian mengamati makanan atau jajanan yang halal di sekolah untuk kelompok 2 ya ini ya. Terus kalian berikan misalnya penjelasannya tentang komposisinya boleh. Ada nggak Oreo di sini? Ada nggak? Ada. Boleh. Nanti kalian ambil sampel yang mana silakan. Terus nanti kamu jelaskan bahwa ini Oreo seperti ini, komposisinya seperti ini, gitu ya. Ada saya. Bahaya, berikut adalah komposisi tanggal produksi dan tanggal kadaluarsanya. Komposisinya yaitu gula, tepung terigu, minyak nabati, pupuk coklat, sirup fruktosa, dextrosa, pati jagung, garam, pengembang, pengomulsi, pengatur keasaman, dan warna. Tanggal produksi tidak diketahui. Tanggal kadaluarsa 10 Oktober 2021. Hasil penelitian mengenai makanan jajanan Oreo. Saya potong lagi anak-anak. Jadi nanti seperti itu. Kalau jajanan kalian yang ada di misalnya di kantin sudah expired itu boleh dimakan nggak? Iya. Karena bisa berbahaya atau bisa menimbulkan sakit perut. Jadi kamu tidak mengkonsumsi itu. Kira-kira dari sini ada yang tanyakan kelompok 2 nanti tugasnya seperti itu. Jadi kalian identifikasi jajanan yang ada di sekolah. Bebas nanti apa. Terus seperti yang saya sampaikan tadi kan ada beberapa suara ya. Nah itu contohnya. Nanti suaranya laki-laki itu setelah perempuan nggak? Sudah? Siap untuk pengerjaan? Oke. Silakan untuk kelompok yang satu tadi. Kalian apa sih? Oh ya, kalian susun dulu. Kalian susun dulu apa kiranya yang nanti akan diketik. Jadi kalian diskusikan dulu. Kelompok 2 juga seperti itu. Nanti kalian berbentuk video pengamatan. Yang kelompok 3, nah kalian diskusikan nanti bawa jajanan apa ya. Jadi kamu bawa jajannya ke sekolah, nanti dijelaskan ke teman-teman. Ini loh jajanan A, ini harga, silakan didiskusikan dulu. Semuanya boleh berdiri dulu. Nah, semuanya berdiri dulu. Nah, dengarkan Buleci baik-baik ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Nah, kalau bilang siang, karena siang kita beraktivitas ya, tepuknya 2 kali. Gimana praktek? Siang, pagi. Oke. Kalau malam, tepuknya setengah. Gimana tepuk setengah? Berarti nggak bersuara kan ya? Kan tepuknya setengah. Ya. Kalau malam kan kita semua istirahat tidur, jadi tepuknya setengah biar nggak berisik. Oke? Kita coba, kalian harus konsentrasi. Kalau saya bilang pagi tepuk berapa kali? 1. Kalau bilang siang? 2. Bilang malam? 1. Nanti yang tepuknya berlebih berarti tandanya dia nggak konsentrasi. Siap? Oke. Pagi, siang. Pagi, malam. Kan tepuk yang setengah, ya kan? Sudah. Oke, masih konsentrasi nih, bagus. Ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Nah, Hikmah ada konsentrasi. Ayo konsentrasi. Oh, dari ya. Pagi ya. Konsentrasi. Pagi, malam, siang. Ayo, konsentrasi. Sampai kalian konsentrasi. Ayo ulangi. Ulangi. Yang nggak konsentrasi, ayo, fokus. Pagi, siang, siang. Oke, luar biasa semuanya. Semangat kalau terus. Nah, kan anak siap presentasi ya? Siap. Sebelum itu kalian kan sudah fokus nih, sudah santai nih. Sekarang ya kita melakukan teknik stop dulu. Nah, dengarkan Buleci baik-baik. Silakan duduk yang
nyaman bersandar di kursinya masing-masing. Duduk yang nyaman, bersandar di kursinya masing-masing, kakinya menyentuh ke lantai. Sudah? Pejamkan mata. Oke, semuanya harus memejamkan mata. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Oke, duduk yang tenang. Rasakan kalian, tubuh kalian bersandar di kursi. Ayo pejamkan mata dulu. Sampai semuanya terpejam. Kalau enggak saya lanjutkan. Pejamkan mata. Sudah? Oke, rasakan bahwa tubuh kalian ada bertumpu pada kursi. Duduk yang nyaman, bersandar yang nyaman, kakinya berada di lantai. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Ciptakan suasana yang rileks. Bayangkan kalian berada pada alam terbuka di mana airnya mengalir, gemericik air yang menenangkan hati. Suara kicau burung di situ. Bayangkan kalian berada di alam terbuka yang sejuk, nyaman sehingga kalian senang berada di sana. Tarik nafas, keluarkan. Rasakan kesejukan itu anak-anak. Rasakan kesejukan itu. Nah, kalian sudah berada di alam terbuka yang nyaman. Tarik nafas lagi, keluarkan. Bayangkan kalian di sana bersama keluarga, bersama ibu kalian, bersama ayah kalian di suatu tempat yang nyaman, yang sejuk. Ada suara gemericik air, suara kicau burung, bersama ayah ibu kalian yang kalian sayangi sekali. Sudah? Tarik nafas, keluar. Buka mata pelan-pelan. Sudah buka matanya? Gimana perasaannya setelah buka mata disekat tadi? Gimana perasaannya? Lebih rileks? Lebih rileks, lebih senang, lebih semangat nggak? Nah, sepertinya tadi kita sudah breaking, kalian sudah konsentrasi, sudah fokus. Terus kalian sudah melakukan, kita bersama-sama melakukan teknik stop. Sudah lebih rileks. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau pilih? Silakan kita dengarkan baik-baik ya anak. Nanti yang belum paham boleh bertanya. Halo. Dengarkan baik. Contoh makanan halal yang ada di sekitar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan contoh makanan halal dan contoh minuman halal yang ada di sekolahan. Contoh makanan halal yang ada di sekitar sekolahan. Yang pertama ada nasi ayam geprek, nasi goreng, nasi rames, basreng, dan juga Oreo. Sudah pernah makan semua itu? Oke, lanjut. Contoh minuman halal yang ada di sekolahan ada es teler, es teh, es campur, es sirup, dan juga jus buah. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Ada makanan dan minuman yang halal ya. Tepuk tangan dari kelompok. Kalian tentu sudah hafal sekali ya makanan dan minuman yang ada di kantin kita, ada di sekolah. Ada es teler, ada es campur, ada es jus, ada makan, geprek, ada apa lagi? Ada nasi goreng ya, lain sebagainya. Sudah pernah kalian jajan semua ya? Boleh duduk. Ada yang tanya enggak? Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, saya tegaskan lagi. Kalau saya ulangi lagi, biar kalian lebih paham ya. Kalau makanan yang halal tadi, apa? Ditinjau dari 3 hal. Yang pertama dari segi wujudnya yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua dari segi pengolahannya. Yang ketiga dari segi mendapatkannya harus dengan cara yang baik. Ya, contoh
kedua, makanan dan minuman yang haram harus kalian jauhi. Makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam. Tadi sudah disebutkan, masih ingat nggak apa aja? Masih ingat nggak? Apa? Satu, ada dada, ada bangkai. Kecuali apa tadi bangkainya? Ya. Selanjutnya apa lagi? Daging babi. Bukan cuma dagingnya ya, tapi semuanya dari babi itu haram. Yang keempat, gitu ya. Anak-anak ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, pembelajaran hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan dalam keadaan yang lebih semangat, lebih sehat lagi ya. Oke. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Anak-anak, saya akhiri terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama, berdoa sebelum persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan anak-anak ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana perasaannya tadi setelah Bu Reci action di kelas tentang RPP berdiferensiasi, RPP berpihak pada murid, itu kan tadi sosial emosional. Alhamdulillah sehat Bu. Dan anak-anak juga sepertinya happy mengikuti pembelajaran. Tadi ada nggak yang kurang tepat beberapa yang kira-kira? Menurut Mbak Reci, merasakan nggak? Mungkin ada yang terlewat tadi. Apa? Tadi ada yang terlewat itu menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya. Biasanya kan dialih. Ada nggak apa ice breaking untuk menemukan siswa? Konsentrasi itu ada. Tadi saya pakai speaking untuk menunjukkan konsentrasi siswa. Jadi saat ini pembelajaran ya mereka konsentrasi. LPP-nya Bu Reci membuat medium atau tidak? Membuat apa? Tadi saya pakai LCD, monitor dan juga video pembelajaran. Materinya tadi apa tadi? Tentang makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Haram menurut secara Islam ya. Anak-anak kalau makan apa kecap itu haram nggak ya? Kecap haram. Sebenarnya ada dua jumhur ulama, yang satu membolehkan, yang satu tidak. Yang malam itu karena cicilan mungkin ya. Ya, dan itu kan bisa individual. 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 Termasuk kata itu juga nggak boleh. Nggak boleh Bu, kata itu didoakan juga. Kalau kita memelihara kata bagaimana? Tapi untuk memakannya tidak. Memelihara kan sama saja sama dengan itu didadikan dengan babi begitu ya. Oh tidak, kalau kata itu kan tidak najis Bu. Kalau babi kan memang sudah dalam Islam itu kan najis, menyentuhnya saja najis, apalagi air. Dan itu perlu diberitahukan pada siswa ini. Ya makanan yang halal itu apa saja, yang haram apa saja. Ya tadi pembelajaran yang Bu Reci sajikan sudah sangat bagus ya, anak-anak sudah ekspresi wajahnya Bu Reci juga sudah menyenangkan. Ya ada nggak kesulitan yang lain Bu Reci yang Bu alami? Terkait dengan kesulitan yang lain itu tentu dalam satu kelas kan ada banyak siswa yang masih ada satu anak yang masih harus terus untuk lebih berkonsentrasi dalam belajar. Bu Reci tadi pada waktu memberikan pertanyaan
Reci memberikan pertanyaannya kan memang menyuruh ya, tapi saya mengingatkan tidak perlu menyebutkan nama siswa. Berilah kesempatan siswa itu untuk berpikir dulu sejenak, kemudian mereka juga semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan berisi. Ya nanti begitu anaknya ada yang acuh gitu, saya kalau misalkan masih salah jangan langsung bilang salah ya. Nah, jadi kurang betul. Kemudian Bu Reci harus membuat